Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di rumah kalian udah ada buat percobaan laporan pelangi belum kan? Yang 27 udah? Udah. Yang Oh iya, itu beda. Karena kan itu sebenarnya bukan pembiasan cahaya karena pelangi, tapi karena dia warna kaset tadi sama seperti kita nyenter botol ungu gitu kan. Nanti cahayanya kan agak ungu gitu. Nah, kalau di sini maksudnya adalah proses pendispersian cahaya karena 2 kali pemantulan. Jadi kan gini, kalau orang-orang dulu buat pelangi itu dari prisma. Jadi misalnya gini, mana ya saya buat supaya masuk ke papan. Sini ya. Kan gini, kalau kita nyinari prisma, kan nanti dia di sini kita kasih cahaya, dia pemantulannya itu 2 kali. Maka dia nanti pecah lah cahaya itu jadi pelangi. Itu kalau prisma. Tapi kalau misalnya dia di gelas, kayak yang di percobaan itu, misalnya ini gelas, kita kasih kaca miring kan. Nah, dia pertama sekali itu ada airnya kan. Pertama kali dia pemantulannya lewat air, terus masuk ke kaca, mantul lagi dia keluar gitu. Jadi dia 2 kali pemantulan. Hah? Iya, gelas kaca lah. Harus gelas. Di senter. Nah, masalahnya katanya di situ yang mau dicoba adalah apakah kalau kita kan katanya yang jadi pelangi itu adalah sisi datar kaca itu yang kamu senter, dia pecah jadi pelangi. Kalau dari samping jadi pelangi juga nggak gitu? Yang ditanya dia seperti itu di buku ini. Terus ada juga buah yang mengandung listrik di halaman 29. Coba lihat halaman 29. Ya katanya buah mana yang banyak mengandung listrik katanya gitu kan. Langkah apa yang bisa saya ambil katanya. Pertama ngumpulkan buah-buah yang biasa-biasa aja kayak pisang, pepaya yang murah-murah, jeruk. Hubungkan buah dengan sensor voltase. Voltase itu sensor kayak alat seperti ini. Dia ada 2 kabel. Di sini ada meterannya kan, ada jarumnya. Di sini ada kabel positif, ada negatif. Kalau kita tempelkan di benda berlistrik, dia jarumnya itu bergerak, gitu. Ya, ada tegangannya. Terus apa hasilnya katanya? Rupanya buah yang lebih banyak listrik itu lebih masam, sementara buah yang sedikit listrik itu kurang masam atau lebih manis. Apa artinya? Semakin masam buah, makin banyak listriknya, gitu. Jadi kayak mana kami makan buah berlistrik? Nggak apa-apa. Sebenarnya listrik itu kan pada dasarnya secara alami muncul dari reaksi ion. Ion yang mengandung OH negatif dan H+. OH negatif ini terdapat pada basa, H+ ini pada asam. Apa nih? Petir. Petir itu kan dari reaksi ion sebenarnya. Waktu hujan turun kenapa bisa ada petir? Jadi kan air itu secara ionisasi bergesekan di langit. Itulah terjadinya petir, bisa nyetrum sampai nyambar pohon tumbang. Gitu. Nah, di buah juga ada, dalam tubuh kita juga ada, tapi bentuknya sedikit. Makanya kalau kita nyentuh handphone, ini misalnya handphone kan, kalau saya sentuh nih, jalan kan? Nah gitu, misalnya gimana ya? Nah nih, misalnya saya sentuh gini kan, nah kan jalan dia. Tapi kalau misalnya saya pakai spidol nih, kan nggak jalan. Kenapa? Karena dalam tangan saya juga ada listrik. Di rambut, misalnya kita sisir rambut, terus kamu buat sobekan-sobekan kertas kecil, kamu tempel sisirnya, tapi baru disisir ya, jangan tunggu 1 hari gitu. Begitu disisir, ditempel di kertasnya, itu pasti lengket kertasnya, karena ada listriknya gitu. Di buah juga gitu. Kenapa yang lebih asam lebih banyak listriknya? Karena makin asam dia, makin tinggi kadar H+-nya. Jadi dia makin bergerak voltasenya. Kalau buah yang manis, dia H+-nya sedikit. Makanya dia jadi lebih nggak bergerak gitu, atau nggak ada kandungan listriknya. Contoh lain kayak cuka. Cuka tuh ada listriknya. Pokoknya yang asam-asam ada listriknya. Yang basa-basa kayak sabun itu juga, tapi dalam bentuk yang basa tinggi ya. Kalau sabun Sunlight kayaknya enggak.
sabun-sabun yang tinggi basanya, seperti sabun cuci baju, yang cuci baju gitu tuh tinggi kadar basanya. Gitu ya. Jadi ada dua nih percobaannya. Karena kan ujung-ujungnya gini, kita kan belajar teks laporan hasil percobaan. Gimana kita bisa paham kalau nggak ada produksi? Jadi produksinya adalah coba pilih salah satu. Tapi kalau yang udah buat nggak usah lagi. Pilih salah satu, kamu coba di rumah. Nanti format laporan percobaannya kamu lihat yang di halaman 31. Nah, di situ ada alat dan bahan, ada hipotesis gitu. Kamu isilah di situ. Kamu buat di buku latihan. Tapi ini waktu pengumpulannya masih lama kok, sampai 2 minggu. Jadi ini tugas terakhir kita untuk teks laporan percobaan. Jadi ada 2 tugas totalnya. Sama yang pertama kali ada 3 tugas kita jadinya. Yang pertama, kedua udah kita selesaikan. Yang pertama dulu kan yang halaman ini 14 kan kita ada, ya kan Jabal? Yang halaman 14 itu kan udah pernah kita kerjai kan? Udah. Terus kan tadi kita ngerjai yang halaman 25, ya kan? 25 tadi kita kerjai. Nah, itu udah selesai. Nah, tugas terakhir halaman 31. Iya, laporannya itu dibuat di buku latihan, tapi terserah kamu mau ngambil percobaan buah listrik itu atau pelangi, terserah. Yang penting nanti di rumah buat laporannya. Supaya kamu tahu, oh gini teks laporan percobaan itu gitu. Jadi ada hasil, ada simpulan. Simpulannya apa gitu. Coba kamu buat dengan kalimatmu sendiri. Mungkin kamu udah tahu dari penjelasan saya, tapi coba dibuat dari kalimatmu sendiri. Nanti mungkin 2 minggu lagi, kalau yang daring boleh dari handphone atau WA, atau boleh tulis aja di buku latihan. Nanti kapan kita masuk, entah minggu depan atau 2 minggu lagi, saya nilai. Pokoknya nanti akhir semester semua nilai kamu tuh direkap gitu. Jadi udah selesailah bab untuk yang pertama. Jadi kita udah mau lanjut ke bab 2 nih. Gitu. Hah? Ini untuk tugas ini kan yang apa? Daring terus ini kan? Iya. Yang daring itu yang itu tugas yang nomor 2. Karena kan kemarin kan kelang-kelang nih. Sebagian kan ada yang udah ngerjain juga yang ini, yang laporan pelangi ini. Soalnya kemarin ada 2 orang yang ngumpul selain si Abdalul. Fotonya juga ada, foto apanya? Pelanginya nanti harus di foto juga. Boleh. Laporan itu harus pakai video. Nggak usah video lah, foto aja. Foto aja. Iya. Tapi kalau mau di video, kalau video nanti susahnya gini. Terlalu banyak video. Soalnya kemarin waktu saya nyuruh kalian buat video, error WA saya, terstart sendiri dia karena terlalu penuh. Video itu kan banyak kan meganya. Gitu. Jadi dia terkunci sendiri WA saya jadinya. Makanya saya foto aja lah. Misalnya kalian buat percobaan, misalnya dari bahan-bahannya kalian foto. Pas kalian foto ini ya, fotonya pas kalian ada di situ, misalnya pas megang buahnya. Foto. Atau pas lagi naruh buahnya di voltase, di foto gitu aja. Menunjukkan kalian melakukan percobaan. Hah? Ya, kaca biasa aja. Karena dia mau kalau kaca cermin, dia mantul balik. Cermin itu kan ada lapisan peraknya. Makanya dia bisa mantulkan kita. Dia mantul balik kalau cermin. Makanya dia kaca biasa yang bening aja. Ada, kalau di tukang-tukang kaca itu banyak tuh pecahan-pecah yang potongan-potongan yang nggak dipakainya lagi, minta aja pun kasih gitu. Di Johor ini banyak, saya pikir di jalan-jalan karya Dharma ini banyak. Atau di rumah kamu mungkin ada kaca-kaca bekas cermin, nggak apa-apa, itu pun pakai boleh. Nggak mesti petak sih, kaca-kaca bekas yang pecahan itu pun bisa gitu. Cermin saya rasa nggak bisa, karena cermin itu ada lapisan peraknya, dia pasti mantul. Waktu kamu masukkan cahaya, dia pasti balik cahayanya, nggak nembus ke gelas itu. Tapi coba aja sih di rumah, mana tahu bisa, tapi saya rasa itu nggak akan bisa. Eksperimen ya kan. Kenapa? Iya, tapi kalau kamu kan udah buat kan kemarin, tinggal buat fotonya aja lah. Kamu udah buat kan? Yang ini udah. Tapi lupa buat fotonya, Sa. Oh, ya udah. Tinggal foto-foto aja bahan-bahannya yang kemarin kamu pakai. Kemarin ini kan
Iya. Nggak, kalau udah buat di buku latihan nggak usah. Mana dia yang udah dibuat itu biar saya nilai. Nah sini. Mana dia? Sini biar saya nilai. Ini saya pulpen saya tinggi. Hah? Ini udah. Jam berapa? Nah ini kan kamu belum berurut sesuai dengan yang 31 ini. Ini kan dia urutannya ada nama, tujuan, data-datanya, alat-alatnya gitu. Buat kayak gini aja nanti. Coba ini kamu salin ulang seperti ini. Harus buat kayak gini juga yang di sini kan? Nanti tinggal sama kamu lampirkan fotonya di WA. Gitu. Fotonya pas misalnya kamu entah megang, kamu itu apa pelangi kan laporan? Pelangi, ya, Nah, pelangi. pas kamu megang kaca sama gelasnya tuh dipoto, udah itu aja. Pas lagi nyenternya, nah kirim. Atau kalau misalnya buah pas lagi meletakkan voltasenya gitu bisa. Nah ini kita udah habis ya, kita jadi masuk ke bab 2 udah, pidato persuasif. Di rumah tetap ya setiap hari baca 2 paragraf. Nanti di akhir semester atau nanti di akhir bulan Agustus saya ada UH1. Ini saya tanya satu-satu apa yang udah dibaca di rumah ya. Baca apa aja, baca buku. Pokoknya kan gini, dari program pemerintahnya itu 1 bulan harus nyetor 1 buku. Tapi saya nggak mau seperti itu, terlalu banyak. Makanya 1 semester 1. Jadi caranya supaya jangan banyak kali tugasnya, setiap hari baca. Misalnya ada 2 paragraf baca, 1 halaman baca. Nanti entah untuk UH1, terserah boleh buku apa aja. Cerita boleh, puisi boleh. Oh, buku gitu, San? Iya, buku harus. Jangan komik ya, bukan komik. Iya nggak apa-apa, kalau buku-buku ya ada beberapa gambar nggak masalah, tapi jangan di yang full, kayak komik kan full kali gambarnya kan. Nah, itu jangan. Karena ini tujuannya adalah literasi, ada tuh di halaman ini kan. Halaman 32 itu, laporan membaca bukunya. Iya. Nanti nggak saya suruh buat laporan, langsung saya tanya lisan aja. Untuk nilai ulangan harian 1, kan kita ulangan ada 4 kali. 4 UH1, 2, 3, 4. Terus nilai mid sama nilai ujian semester, itu yang jadi nilai rapot. Jadi nanti ujian lisan yang pertama cuman menjelaskan buku apa yang kamu baca di rumah. Nanti saya tanya satu persatu, udah langsung saya nilai. Kalau yang dia daring nanti via WA. Terserah, boleh novel, buku non-fiksi boleh, buku psikologi, buku kimia, biologi, agama, terserah lah. Mau buku cerpen, kumpulan puisi, boleh aja. Yang mana aja yang rasa kamu enak kamu baca. Yang penting jangan komik atau buku orang dewasa. Nggak boleh. Harus baca buku sesuai usia. Karena kan novel-novel itu yang masalahnya kompleks. Kayak masalah rumah tangga yang anak-anak SMP itu belum paham gitu. Dah? Kita lihat ke materi yang pidato persuasif di materi bab 2. Coba Fadil, baca dulu Fadil yang halaman 34 dari pidato persuasif sampai yang ini, bukti. Halaman 34, baca kuat dulu ya. Yang lain disimak ya. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Ada tiga tipe berbeda eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks
dalam buku, surat para editor, pidato, ceramah, mempertahankan hak hukum, khotbah dan sebagainya. Kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa dan aktivitas. Misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster, slogan yang memikat. Misalnya 10 langkah memiliki tubuh indah. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Selamatkan terumbu karang sekarang. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Oke, jadi eksposisi itu sebenarnya teksnya tujuannya memaparkan fakta, memaparkan data, mengekspos fakta. Cuma kalau dalam dia ngambil struktur eksposisi yang dasar kalau pidato. Cuman pidato ini kan karena nuansanya itu mempersuasi atau ngajak orang, maka dia tergolong ke dalam eksposisi persuasi. Itu eksposisi tapi yang tujuannya ngajak. Dasarnya teks eksposisi itu ada 3 strukturnya. Eksposisi itu punya 3 struktur. Pertama ada tesis, ada argumen, ada rekomendasi. Si tesis itu pendapat awal. Jadi kalau misalnya kita berpendapat, gimana sih supaya orang percaya, maka kita butuh data pendukung. Misalnya kamu bilang, kenapa kamu nggak siap tugas? Kamu berpendapat nih, beralasan. Oh Ustadz saya gini, entah apa segala macam. Kan ada data pendukungnya supaya saya percaya. Lalu rekomendasi itu adalah solusi atau cara kita untuk menyelesaikan masalah itu atau simpulannya gimana jadinya. Nah inilah struktur eksposisi. Cuma eksposisi yang ada di pidato adalah eksposisi yang tujuannya itu mempersuasi atau mengajak orang. Makanya di situ ada beberapa jenis persuasi atau eksposisi katanya. Di situ ada yang tujuannya itu yang ilmiah, kayak di koran-koran, media cetak, kampanye politik, kayak pemilihan presiden itu kampanye ilmiah itu namanya. Terus ceramah di khotbah Jumat, itu namanya persuasi ilmiah. Persuasi yang ada datanya. Mana mungkin orang mau sholat kalau nggak ada dalilnya? Mana mungkin orang mau sedekah kalau nggak ada dalilnya? Itu namanya eksposisi ilmiah. Ada dalil atau buktinya. Ada eksposisi yang untuk barang jasa, kayak misalnya iklan handphone, iklan sabun, iklan apa aja lah gitu kan, obat dan segala macamnya, baju. Ada eksposisi yang bentuknya tuh seperti menghimbau, seperti slogan dan poster. Yang misalnya rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, selamatkan hutan Indonesia dari banjir gitu. Itu eksposisi juga. Jadi banyak tipe. Nah, strukturnya itu bisa kalian lihat di halaman 45. Ini tabel yang atas nih. Nih. Ini ya di halaman 45 tabel yang kuning. Oke. Nah, di situ ada struktur pidato persuasif. Nah, itu pernyataan posisi, itulah tesis namanya. Tahap argumen, lalu ada penguatan posisi atau rekomendasi. Itu kan penguatan pernyataan. Nah, itu strukturnya. Jadi katanya tahap argumen itu perlu dikembangkan secara logis karena dia berupa bukti-bukti statistik, data,
Sementara kalau pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Contoh misalnya ada tesis kemampuan membaca rakyat Indonesia itu rendah. Apa datanya? Ada datanya dari PISA misalnya. Terus apa argumen atau penyelesaiannya gitu kan? Dengan cara kita harus membaca setiap hari supaya bisa jadi negara maju. Jadi kalau mau jadi negara maju harus bisa baca dulu. Contoh lain misalnya kalau kamu berpendapat tentang bagaimana sih sistem pandemi ini gitu. Kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang nggak siap-siap pandeminya? Apa data argumennya? Lalu bagaimana solusi dari kamu misalnya? Seperti itu. Jadi banyak cara-cara untuk berpidato. Tiga menit lagi. Nah, pada capek kali Jabal loh. Besok masuk lagi? Nggak apa-apa lah. Di rumah ngapain rupanya? Di rumah kan nggak ngapa-ngapain kan? Hah? Kenapa? 5 les saja. Kalau di sini tapi kan kalau di rumah nggak lihat gurunya, jadi nggak terkontrol. Kenapa? Nggak dengar saya, kenapa? Oh, iya sih. Coba pikirkan. Di situ ada di halaman 37 ya. Kegiatan 2 mengidentifikasi cara-cara mempersuasi. Mana di situ contoh persuasi yang menunjukkan etika, emosi dan logika. Beda nggak? Etika itu adalah nilai norma ya, moral di masyarakat. Emosi itu kepribadian kita, logika itu akal sehat. Jadi mana katanya 1, 2, 3 ini? Kalau misalnya katanya coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumah setiap hari akibat pohon yang ditebang jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Logika ya, karena katanya coba pikirkan. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas, kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Daur ulang ada hal yang benar yang dilakukan membazirkan sumber daya kita yang terbatas sama halnya dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Oh berarti yang pertama ini kayaknya lebih ke etika nih. Jutaan hewan kehilangan rumah itu kan etika kita sama dengan makhluk hidup. Yang terakhir ini adalah emosi. Sementara yang kedua ini adalah logika. Karena kan kalau misalnya coba jutaan hewan kita kehilangan rumah itu kan berarti dia lebih ke etika sih. Logika di yang tengah-tengah, yang terakhir itu emosi. Itu pembagiannya. Yang berikutnya ada lagi nggak? Terus katanya buatlah ungkapan untuk meyakinkan orang. Nggak usah, nanti aja. Oke, itu saja sih untuk pidato. Pokoknya pidato itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi lisan searah. Karena tidak ada feedback dari si audiensnya gitu. Jadi kan kalau orang berpidato kan nggak pernah ada komen gitu. Jadi apapun yang kita sampaikan biasanya tidak akan ada feedback dari si pendengar. Makanya pentinglah untuk kita berekspresi, penting untuk kita mengecek reaksi audiens, penting juga untuk kita beraksentuasi dengan benar. Jadi beda. R-nya orang Barat sama Cina kan beda ya. They are gitu kan. Beda juga E-nya orang Prancis tuh ada 5. A-nya orang Cina ada 3. A, itu beda maknanya. Maka aksen dalam pidato itu sangat penting. Supaya apa? Salah aksen, salah arti. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Beda sama Indonesia, mau kamu bilang makan, makan.
makan gitu, sama aja artinya. Tapi kalau dalam bahasa-bahasa lain itu punya arti yang beda. Maka aksen itu penting diperhatikan ketika kita berpidato, supaya jadi orang nggak salah tanggap. Oke ya, itu saja untuk hari ini. Coba di rumah tetap dibaca-baca bukunya, supaya ketika kita masuk, kamu tidak benar-benar pure gitu, tidak benar-benar kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.